Siapa kita? NU, NKRI harga mati, Pancasila jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat NU Media Jati Agung dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrabbilalamin, alhamdulillahirrabbilalamin, alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Sobat NU Media Jati Agung dimanapun Anda berada, mudah-mudahan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan nikmat ya, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat berkah umur dan seterusnya. Tak lupa salam berserta sholawat marilah kita sanjung agungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana umat Islam sedunia menantikan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah nanti. Malam hari ini Sobat NU Media Jati Agung dimanapun Anda berada ya, di episode kali ini kita kedatangan tamu, tapi bukan tamu ya, keluarga besar Nahdlatul Ulama dari kecamatan sebelah, Kecamatan Tanjung Bintang ya Pak ya, keluarga dekat. Nah beliau-beliau ini adalah keluarga dekat kita ya, dan bukan kebetulan beliau-beliau ini saat ini sedang ada hajat, yaitu dalam rangkaian acara pengajian akbar bersama Ibu Nyai Mumpuni ya, sosok Bu Nyai yang dari tanah Jawa sana. Alhamdulillah kerawuhan kedatangan beliau di desa Waigalih, Kecamatan Tanjung Bintang, yang insya Allah akan diselenggarakan pada tanggal 16 November tahun 2025. Tentu saja pengajian akbar ini sangat dinantikan oleh warga Nahdien dimanapun berada, tentunya Dapil 6, Jati Agung pada khususnya, terus Tanjung Bintang pada khususnya, terus kemudian Jati Agung sampai ke Natar, seantero dunia pokoknya. Terus kemudian hadir di tengah-tengah kita yaitu Pak Joko Waskito. Beliau merupakan Kepala Desa Waigalih, Kecamatan Tanjung Bintang, bersama dengan beberapa rekan panitia pelaksana kegiatan pengajian. Ada Pak Joko Supramono, ya Pak. Terus kemudian yang terakhir ada Pak Subari. Beliau juga merupakan anggota PRNU, ya Pak. Tak kenal maka tak sayang nih. Pak Joko selain sebagai kepala desa Kecamatan Tanjung Bintang, Desa Waigalih ya Pak, Waigalih, beliau juga merupakan Wakil Ketua Tanfidiyah MWCNU Tanjung Bintang. Nah, sementara Mas Joko Supramono merupakan Ketua Tanfidiyah Pengurus Lanting Desa Waigalih. Yang terakhir Pak Subari juga merupakan anggota PRNU ya Pak. Ini kita mulai dari mana dulu? Dari Pak Joko dulu Pak, boleh ya Pak ya? Kita mau nanya ini seputar kegiatan persiapan pengajian akbar di desa Bapak nih Pak. Pak Joko, sebagai kepala desa yang saya tanya dulu ya. Sebagai kepala desa pasti banyak ada alasan dibalik diselenggarakannya pengajian akbar ini. Apa toh Pak alasannya? Kalau saya selaku kepala desa, alasannya untuk mengajarkan para masyarakat Waigalih ini supaya mengadakan pengajian akbar ini supaya mendapat keberkahan, yang terutama seperti itu. Dan alhamdulillah selaku kepala desa Waigalih dengan dibantu dengan aparatur desa dan masyarakat desa Waigalih ini sangat antusias membantu kegiatan pengajian akbar ini. Ini sangat luar biasa dukungan dari masyarakat Waigalih. Yang jelas saya sebagai kepala desa juga ingin desa Waigalih ini menjadi desa yang baldatun thayyibatun warabun hukut. Itu niat dari kami selaku kepala desa. Kalau untuk persiapan Pak, persiapan penyelenggaraan kegiatan kita ini sudah berlangsung berapa lama? Kalau persiapan kurang lebih ya kita 2 bulan dapat info itu, dan alhamdulillah untuk ya seperti air mengalir. Siap. Jadi ya alhamdulillah
itu tadi dukungan-dukungan dari masyarakat, dan alhamdulillah persiapan kita sudah kita 70-an%. Sudah 70%. 70%. Kalau ini sih Pak, kan kita ini mendatangkan beliau ini sosok yang banyak yang ditunggu lah. Iya. Kan, gitu. Boleh tahu nggak Pak, gimana caranya sih supaya beliau ini kita undang bisa datang ke kita, gitu? Apakah ada khusus Syarat khusus gitu, atau Betul. memang kebetulan beliau ada agenda ke Lampung, atau Iya. memang bagaimana sih Pak kalau untuk punya ini Kalau kemarin ya sebenarnya ada agenda di Lampung. gitu? Nah, kebetulan ada adek yang sekaligus pengurus MWC NU di Lampung Timur, kebetulan di Labuan Ratu. Nah, alhamdulillah beliau karena di pondoknya itu mau mengundang Ustazah Mumpuni, jadi sekalian. Jadi kita ada kegiatan untuk mengundang Ustazah Mumpuni, ya kita kalian untuk ikut. Iya. Nah kalau untuk di kita Pak, di kita titik awal atau setelah dari Lampung Timur punya ini? Bunya itu nanti hadir di malam Sabtu, di bandara itu beliau akan mengisi di Lampung Tengah terlebih dahulu. Oh Lampung Tengah terlebih dahulu, Terus, jadwalnya iya, Lampung Tengah ya. jadwalnya. Terus di hari Minggu pagi di Lampung Timur, dan di Minggu siang jam 1 di Lampung Selatan, tepatnya di Wegale, Kecamatan Tanjung Bintang. Langsung berangkat ke tempat kita. Iya. Hmm. Gitu. Kami ingat Pak, tagline waktu itu kampanye Bapak itu kan mengayomi salah satunya, Betul. terus kemudian berinovasi, Berinovasi. terus Dan yang kemudian satu ini terakhir yang ini, terakhir ini religi. Religi. Nah religi ini kan saat ini sudah dibuktikan ya Pak ya, Iya, sudah betul. dibuktikan dengan Mm-mm. kehadiran daripada Mbah Yai Anwar Zaid, berkah tentunya Iya. kan, terus kemudian ini saat ini Bu Nyai, Iya. Ustazah Mumpuni. Kiat-kiat apa sih Pak sehingganya bisa istiqomah? Iya. Terus karena ini kan berat ya Pak. Ya sesuai dengan moto saya waktu itu kan, emang Iya. ingin berinovasi, ingin religi dan mengayomi. Nah inilah keniatan itu, alhamdulillah dari awal kita sudah mengundang Mbah Yai Anwar Zaid. Waktu itu dari niat kita yang ingin religi, dan hari ini juga kita mengundang Ustazah Mumpuni. Nah itu pun sangat luar biasa, maksudnya tanpa ada dukungan dari masyarakat, kayaknya hajat yang sangat besar ini kayaknya nggak akan bisa terlaksana. Nah itu motivasi dari masyarakat inilah yang membuat saya ini beserta aparatur kayak dikasih semangat yang sangat luar biasa. Nah ini gitu. Terus bergeser ke Mas Joko. Iya. Kebetulan sama Be. Beliau Pak Kades ya Pak Joko. Mas Joko ini juga sekretaris beliau. Jadi ada ya dua, kan? Ada dua Joko. Ada dua Joko. Tapi bukan Pak Jokowi. Kan? Ada dua Joko hadir di tengah kita, tapi bukan Pak Jokowi, tapi berkah. Iya. Pak insya Allah kita dapat keberkahan karena apa? Karena Mas Joko, saya panggil Mas Joko boleh nih Pak? Monggo. Nggih. Mas Joko Sekdes Waigali. Iya. Gimana sih perasaannya selama kalau pelantikan Bapak dulu tahun berapa pelantikan? 2023 2023 ya. 2023. Artinya akhirnya artinya mendampingi Pak Joko ini sudah 2 tahun. Dua lebih. tahun. 2 tahun lebih. Suka kleru nggak manggilnya gitu? Loh kok panggil diri saya? Kok manggil diri saya gitu? Mana ini gitu? Oke. Intermezzo. Nah, Mas Joko, Iya. dari kesiapan Mas Joko ini kan merupakan salah satu panitia juga ya. Iya. Ada tantangan nggak? Sebelum aku cerita lebih Iya. banyak ke tantangan, saya sedikit menceritakan perjalanan kami Siap. dalam bisa mendatangkan yang pertama Mbah Yai Anwar Zaid, terus yang kedua Nyai Mumpuni Handaya Yakti Iya. dari Jawa Tengah, insya Allah nanti rawuh. Artinya kita itu semacam kalau ingin umroh
Pasti ya semua ingin umroh kan. Iya. Nah, ketika kita ingin umroh tidak punya biaya, tapi tiba-tiba ada yang menawarkan atau kita dapat kupon hadiah, dapat perjalanan umroh, siap nggak siap, walaupun toh kita belum punya biaya, kita harus berangkat. Iya, gas. Saya ibaratkan seperti itu. Artinya apa? Kita memang dari awal sama Pak Joko punya komitmen. Nanti setelah kita menjabat atau sebelum menjabat, kita punya cita-cita mendatangkan kiai-kiai dari Jawa. Itu pun banyak sekali request dari masyarakat. Nama-nama yang kita ingin datangkan sudah kami catat dan sudah kami rencanakan. Dan alhamdulillah Gusti Allah memberi mandat atau memberi kepercayaan dalam hal ini Bu Nyai mau datang ke Waigali. Alhamdulillah. Siap gak siap, kita harus siap, Harus siap. walaupun tidak punya biaya. Nah, dalam hal ini kita punya masyarakat, kita punya organisasi. Dengan kebiasaan kita kegiatan di Desa Waigali itu dengan keguyupannya, kerukunannya, alhamdulillah kita buktikan pada hari ini dan sudah kita sukseskan pada pengajian Mbah Anwar Zaid yang telah dilaksanakan. Sudah ada bukti nyata. Sudah ada bukti nyata. Keren. Terus kemudian Mas Joko untuk menampik nih Pak, ini izin. Karena pengalaman kami di lapangan pernah ada pengajian juga tuh di salah satu desa yang kemudian ada beberapa oknum yang kemudian menggiring opini lain ya kan, terus dituduh pungli segala macam. Dan itu kan keliru kalau menurut saya ya. Sangat-sangat keliru. Masyarakat yang namanya kedatangan para yai yang fa insyaallah itu pasti membawa keberkahan. Untuk menampik itu tuh biasa nih. Dalam hal ini kami melalui beberapa perjalanan yang salah satunya sering kami sowan dan didampingi oleh para yai. Khususnya para MBC Tanjung Bintang dan MBC NU Jati Agung. Beliau-beliau itulah yang memberi semangat kami, memotivasi kami. Adapun kalian punya niat, tetap maju. Siap. Jangan hiraukan hal-hal yang tidak kalian inginkan atau hal-hal yang hanya menggagalkan acara dari niat kalian semua. Tetap maju, tetap semangat. Karena ini hal yang baik harus dilaksanakan. Amin. Terus sekarang kita ke Pak Subar nih Pak. Kalau porsi Pak Subar, Pak Subar ambil porsi bagian apa di dalam pelaksanaan ini? Dalam pengajian, kalau saya dari kepanitiaan itu persiapan tempat dan segala sesuatu yang dibutuhkan di acara pengajian tersebut. Contoh kayak tenda, terus kayak panggung, kayak terpal dan sebagainya, itu tanggung jawab kami dan para teman UMKM. Oh, stand-standnya juga nanti ada Stand UMKM. ada, insya Allah ada. Terus kami juga berkoordinasi dengan aparatur desa Waigali, termasuk RT, kepala dusun, untuk menggalang dana untuk pengajian Ustazah Mumpuni. Kalau melihat yang kemarin Pak Subari, tahun yang lalu kan Bayan menurut saya, animonya kan luar biasa. Total yang jamaah yang hadir itu kisaran berapa? Kalau menurut dari kita bikin snack, itu kita bikin snack kan sekitar 4.000-an Pak ya. Itu yang datang mungkin karena kurang banyak, sekitar 7.000, 6.000, 7.000 jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah UMKM di Desa Waigali itu semua dagang habis semua, nggak ada ya Kak? Ludes kok Pak. Ludes habis. Tukang dapat 2 juta ya. Kucing dapat 2 juta, tukang es dapat 3 juta. Masya Allah. Tukang es, tukang pecel. Iya, Jadi
acara ini berkah untuk semua. Iya, semua, bukan benar. untuk kita semua. Merinding, serius. Alhamdulillah. Merinding. Berkah untuk semua. Iya. Jadi baik salah kaprah ketika itu dianggap terus kemudian Iya, pungli dan sebagainya itu iya, salah kaprah ya. Dan sesuai dengan apa. Jadi untuk diketahui ya teman-teman atau sahabat NU Media Jati Agung dimanapun berada, Pak Kades ini juga merupakan kader NU. Ini keren nih. Beliau itu kader NU waktu kalau dulu itu PKPNU ya. Iya, betul. Sekarang ini kan PD PKPNU. PKPN. Pak Kades ini wah senior kita banget. Pokoknya luar biasa. Beliau kader angkatan ke-7 ya. Iya, betul. Nah, kader angkatan ke-7, terus kalau Mas Joko juga kader angkatan ke-5. Luar biasa. Angkatan Pancasila berapa? dengan angkatan Angkatan darat. Al-Fatihah. Angkatan darat. Iya, angkatan Al-Fatihah sama angkatan Pancasila. Lu PDPKP segera ya Tanjung Bintang. Misalnya kan terlihat ya Pak Tanjung Tanjung Bintang. Bintang nih. Jadi Besok kan persiapan. ada. Di Min ya. Ya, Min. Di Min. Nah, terus kembali ke Pak Kades. Iya. Ada nggak sih Pak pengalaman yang kemudian kan lelah, capek-capek, campur-campur warna-warna gitu ya? Ada nggak pengalaman lucu dari teman-teman nih, dari teman-teman panitia yang untuk menghibur itu siapa yang paling kemudian? Kalau dulu kan siapa? Di zaman Kanjeng Nabi kan ada juga yang menghibur Ada. tuh, ya kan? Nanti bisa dijelaskan, disampaikan sama Pak Mas Joko. Ada nggak dari panitia yang suka ngebanyol, suka kemudian menghibur, Iya. yang dikangenin gitu? Ya, kalau yang pertama itu waktu di Ustadz Anwar Buya Anwar Zahid, ya banyak sih cerita-cerita yang sangat lucu dan mengharukan. Iya. Nah waktu itu ya kalau malam itu udah biasalah guyonan segala macam. Begitu siang ada salah satu kawan yang termasuk bahasanya ini teman angkrangan lah katanya. Angkrangan. Itu waktu hari H itu nangis beliau. Nangis. Iya. Salah satunya itu ada Pak Asmono dan Pak Toto ini. Saya kalau ingat itu juga kayak merasa nangis ini. Pak Asmono Kayak nggak percaya gitu. Iya, sama Pak Toto Riyadi. Itu hari itu nangis. Saya juga ikut ya terharu dan ya itulah suatu perjuangan bagi kami, lelah, capek itu kayaknya hilang, terbayarkan. Iya, pasti. Karena dengan suksesnya acara waktu Buya Anwar Zahid itu, dan mudah-mudahan ini nanti bisa sukses yang terulang Lebih lagi, sukses lebih lagi. sukses lagi mudah-mudahan untuk pengajian Ustazah Mumpuni ini, minta doanya. Itu acara habis duhur Pak ya. Habis duhur jam 9 pagi udah ada jamaah yang datang. Pasti itu. Pasti itu ya. Iya, waktu Pak Anwar Zahid itu. Acara habis duhur jam 9 pagi, kita panitia belum selesai beres-beres tempat, jamaah udah pada datang. Terlalu antusias. Terlalu Ya antusias. pasti. Tapi Pak Kades, Iya. cara memastikan kekompakan itu kan nggak gampang Pak Kades, Betul. ya kan? Dan kemarin itu antusiasme daripada jamaah tetap kondusif, ya kan? Iya. Kamtipnya juga tetap aman, pada waktu itu nggak ada kabar-kabar yang negatif. Itu gimana tuh? Bisa kompak itu Pak, supaya bisa menjadi studi tiru untuk desa yang lainnya gitu. Komunikasi. Kalau kita selalu menjalin komunikasi, yang pertama. Yang kedua, saya sampaikan niatkan untuk ibadah. Jadi alhamdulillah masyarakat ya tahun yang udah berlalu pengajian itu pasti dibantu dengan aparatur desa kami juga, Linmas, termasuk Karang Taruna, terus ya Bakorisma. Pemuda, Bakorisma. Nah ini saya sampaikan, jangan niat untuk lain-lain, tapi niatkan untuk ibadah. Alhamdulillah dari bahasa itu kekompakan alhamdulillah bisa terjalin dengan baik. Ini sih Pak, aku mau nanya sih, karena tadi kan kita tentang kekompakan ya kan. Saya mau nanya sih tentang remaja-remaja di sana itu. Iya. Dengan adanya kegiatan ini nih, bagaimana sih peran mereka itu gitu dengan adanya kegiatan ini? Apakah remaja-remaja itu support ataukah ada yang ngapain sih gitu? Itu bagaimana Pak untuk peran-peran remaja yang ada di Desa Waigali? Kalau support
Alhamdulillah Mm-mm. sangat antusias, sangat membantu. Bahkan kami emang ada pingin anak-anak muda ini ikut andil di untuk pengajian ini nanti ke depan. Dan alhamdulillah tahun kemarin anak-anak dari Bakorisma itu menampilkan dari hadrohnya. Hadroh. Nah, Hadroh. tahun Oh, ini kita ada hadroh iya, juga ya, Pak, ya? tahun ini Dari juga ada Bakorisma hadroh, ya? ya Bakorisma. Favorisme. Dan pemuda Karang Taruna juga luar biasa antusiasnya untuk mendukung kegiatan ini, ya karena kita bagi tugas. Ada untuk bagian UMKM-nya kan, terus bagian-bagian untuk parkir untuk anak-anak Karang Taruna, dan bahkan nanti di ke depan ini juga MC-nya juga dari anak-anak Bakorisma, pemuda-pemudinya Luar dari biasa. Kue Galih ini. Iya tuh. Nah, ini salah satu desa untuk percontohan untuk semua nih, Bang. Iya. Karena gini, gue kira karena kan nggak impor nih kan. Statusnya ini memang dari dalam Iya, kan. iya, betul. Lokal. Lokal ya. Lokal pride. Ya, lokal corporate. Jadi saya teringat apa tadi? Mengayomi. Mengayomi. Berinovasi mengayomi bergizi. Nah, sehingga nggak impor, keren. Nggak impor dari luar loh. Jargon itu emang cocok banget, Pak. Benar, Oh, benar. iya. Keren, Emang keren. cocok banget sih. Keren banget. Mas Joko selaku ketua Tanfidi ya. Iya. Total kepengurusan kita di Waigali ada berapa sekarang? Kalau kita bicara kepengurusan banyak ya. Banyak. Kalau untuk pengkaderan kita sudah hampir 30-an inilah. 30. Dan yang insya Allah nanti di bulan depan kita PDPKNU Heeh. yang di Kecamatan Jembintang, insya Allah Waigali kita targetkan maksimal lah. Kalau saat ini yang sudah ikut 8 calon Yang mau ikut Yang mau membersamai esok di esok Min ya. Iya, di Min di Min. Sukanegara. Ke 37 ya Mas? Iya, 37 ya. 37. Ada niat nggak kita nanti kapan waktunya terus kemudian menggelar PDPKPNU di desa kita? Itu udah cita-cita. Cita-cita tetap ke sana juga. Saya nggak mau Oke. kalah Iya ya. Sama yang lain. ambil bagian. Banser udah dulu Kalau di Banser kita sudah Banser. pernah melaksanakan untuk di Banser. Pondok Soko Siji. Oh, di Pondok Soko Siji ya. Di Banser. Alhamdulillah sukses. Tapi kalau untuk PD PKPNU ini memang kami belum diberi izin, Betul. mengingat lokasi belum ada. Lokasi belum ada. Artinya sekarang total ada 30 kader. Iya, sekitar 30 ada. 30 kader dan besok yang ikut turut serta di sana sudah siap 8. Iya. 8. Mungkin Pak Kades ajakan untuk keluarga kita, warga Iya. Nadien juga di luar kecamatan mengenai PDPKPNU yang ke-7 di Tanjung Bintang deh. Dari Pak Kades kan wakil ketua Tanfidi ya. Iya. Boleh WC. Iya. disampaikan. Untuk masyarakat, wabil khusus untuk Nadien, monggo kita ikut pengkaderan PDPKPNU yang ada di Min Sukanegara, Kecamatan Tanjung Bintang. Kita bersama-sama berkhidmat kepada NU, karena kata beliau almarhum Kiai Haji Mbah Hasyim Asy'ari pernah dawuh, barang siapa yang mau mengurusi NU atau menjadi maka akan saya doakan menjadi santriku, dan barang siapa yang mau mengurusi NU saya doakan masuk surga atau husnul khotimah bersama 7 keturunan atau anak cucunya. Amin. Tuh. Ini jadi salah satu ajakan untuk pribadi nih, Pak. Iya dong, harusnya kan Belum ya? Wajar. Karena saya belum, Pak. Kalau jadi belum ajakan. berarti kan belum ngerasain siapa kita gitu, nanti ada hizib siapa kita tuh. Nanti kita bareng-bareng itu. Nanti kita bareng-bareng ya. Kalau di desa Bapak nih, Iya. untuk warga Nadien kan mayoritas, Iya. ya kan? Mayoritas. Ada nggak kemudian golongan tertentu misalnya yang kemudian nggak sama dengan amalia-amalia kita? Artinya kan begini, untuk di Jatiagung ya
pada tahun berapa itu kan ada pergerakan ya, tidak usah kita sebut ya di Jatiagung itu ya. Ada nggak sih di desa Bapak yang kemudian bukan daripada NU? Ada, tapi ya alhamdulillah masih bisa membaur lah. Masih bisa membaur. Dengan masyarakat. Artinya nggak ekstrim gitu Nah, ya? Alhamdulillah. Aman ya, berarti aman ya, aman. kondusif. Kondusif ya, karena pecah kondusif itu sih. Ya. Saat ini kan Pak Kades ini salah satu sosok kepala desa yang kemudian menginspirasi kepala desa yang lain ataupun tokoh-tokoh muda ya Pak. Saya sendiri ngefans nih sama Pak Kades. Alhamdulillah. Udah foto belum? Foto ya nanti. Tapi kan udah satu frame ya kan. Itu udah satu. Nanti kita frame. foto bareng. Nanti kita foto bareng. Jadi gini Pak Kades. Belum lama saya juga kemudian bahagia. Kenapa? Sempat sharing-sharing ngobrol-ngobrol sama Pak Kades Sukanegara, Mas Heri Tamtomo. Iya, betul. Ternyata beliau juga pengurus. Iya. Nah, terus kemudian ada Mas Muhammad Mahfud. Iya. Kepala Desa Budi Lestari. Nah, kami pengen tahu nih Pak, untuk di kepengurusan NU Kecamatan Tanjung Bintang kan ada 16 desa ya Pak? Betul. 16 desa. Sudah berapa kepala desa Pak yang pernah mengikuti pengkaderan atau yang saat ini bersamai kita berkhidmat di NU? Kalau untuk kepala desa itu ada 4. Oh 4. Iya, termasuk dari Sindangsari, Pak Rapkan, terus Pak Mahfud, Pak Heri Tamtomo. Kalau nggak salah Pak Pak Lamidi. Oh iya, Pak Lamidi. Pro dari Simpang. Ya, Pro dari Simpang. Sama Bu Nur itu kayaknya ikut juga. Ya, Bu Nur, Sri Katon, sama ini Jati Baru ya. Jati Baru. Pak Sentot kan. Iya. Artinya udah berapa tuh? 7. 6. Ya sekitar 7. Baik kali. Apa kali. Sama angkatannya Pak Kades. 7 kepala desa, Tanjung Bintang, Al-Fatihah, Bintang, Star, Bintang. bertabur bintang. Kode itu ya. Kode. Pak Kades ada nggak sih yang mengkritik ini? Ada nggak? Untuk pengajian ini? Oh, ya biasalah namanya pro kontra itu. Pasti ada ya Pak? Iya pasti ada. Masih ada? Pasti ada. Tapi ya alhamdulillah maksudnya nggak nyampe apa ya bahasanya ya? Sampai ribut. Nggak nyampe. Ya, sampai ribut. Aman. Ya termasuk aman lah, biasa lah. Aman. Bahasa masyarakat itu kan pasti ada pro dan kontra. Tapi artinya Pak Kades welcome dengan kritik. Iya, saya sangat welcome. Karena niatnya untuk kebaikan, untuk ibadah ya kita welcome. Ini Contoh sebagai kritiknya masukan. apa sih Pak? Kalau contoh kritik ya cuman ini aja sih, biasa aja, maksudnya apa ya termasuk nggak nyampe inilah bahasa yang kasar lah, cuman biasa-biasa aja. Dikit-dikit acara, Nah, dikit mungkin- acara. Dikit-dikit acara kok salah ini. Tapi kalau dikit-dikit kasih musik mau. Ya itu tadi. Dikit-dikit acara. Ayolah, ini kan berkah untuk karena kampung kita. terkadang untuk kebaikan kan tahu sendiri lah. Iya. Namanya godaan itu kan. Godaan itu. Masyarakat itu. Ya tapi alhamdulillah, maksudnya masih dari 1000 ibaratnya orang mungkin yang Masih 2. 3 orang dan 2 orang ini yang nggak mendukung. Seperti itu sih sebenarnya. Mas Joko, Ya. kalau apa namanya tadi kan persiapan sudah disampaikan tadi kan ya. Sekarang tinggal Hamin berapa karena tanggal Tanggal 16 Hamin 3 ya. Ini jam 12 Hamin 2 berarti. Hamin 2. Oh iya. Ini kita syuting malam-malam loh. Biasa sekali loh. Malam Syuting Jumat. jam 12 malam nih. Pak Kades setelah kegiatan ada tahlilan dan segala macam, Iya, terus iya. kemudian turun ke sini. Luar biasa sekali bintang-bintang ini. Nah, Mas Joko, kalau untuk boleh bicara apa namanya persiapan anggaran nggih, rencana anggaran biaya dan kemudian yang sudah terkumpul kira-kira untuk menyelenggarakan kegiatan yang sebesar ini ya kan, dengan pengisi tausiah itu ya tingkat nasional itu kisaran berapa budget yang harus kita siapkan itu? Kalau untuk budget Total sekitar totalan itu hampir 100 lah. 100 100 juta totalan.
Sering senior baru. Lu gimana nanti sebagai calon kader? Masih calon lah ya? Masih calon kader. Sebenarnya Satu bukan san. ini sih, bukan berarti Nggih. bukan masalah ya. Iya. 1 juta itu pasti besar ya. Besar. Tapi kita kembali lagi Luar biasa sekali 100 kompakan juta. itu yang kita jaga, Iya. gotong royongnya alhamdulillah tercapai juga. Amin 3 ini alhamdulillah Amin sudah 2 Pak. Amin 2 ya. Amin 12. Amin 2 ini sudah hampir maksimal lah untuk Alhamdulillah. biaya itu. Soalnya kami lihat, Mas, itu di depan di dekat masjid Al-Falah ya, di Iya. dekat studio ini Iya. juga ada banner Banner, dari ya. Pak Kades sendiri yang masak. Oh, Pak Kades sendiri yang masak. Luar biasa. Mungkin jam segini juga mungkin. Jam segini juga, Pak. Jam satu, Bapak langsung turun? Iya, Iya. turun langsung. Keliling. Iya, memberikan contoh. Tuh. Lihat nih. Iya. Lihat nih kan. Iyalah. Dari sini Di kuku sampai dan di ke- biru loh. Mengayomi Untuk harapan. yang sesuai. Memang kami kegiatan ini kita bikin beda ya Langsung turun. daripada desa-desa lain yang dalam hal untuk siarnya. Kami tetap mengadakan banner walaupun toh kita menyebar undangan di setiap desa, setiap kecamatan, bahkan kita sampai ke Bandar Lampung. Artinya apa? Banner itu penting untuk meramaikan untuk orang-orang yang tidak giat di sosial media. Nah, otomatis dengan melihat banner, insya Allah bisa tergugah. Karena mau kapan lagi ini ada kedatangan tamu istimewa kalau mumpung. kita datang. Dan kita memang alhamdulillah diuntungkan dengan masalah waktu. Kita dapat hari Minggu Hari siang Minggu, lagi, siang. yang mana hari itu banyak yang libur, banyak yang tidak ada kegiatan. Ya kami harapkan banyak juga yang datang. Amin. Yang Kayaknya haji sih itu. pecah sih. Pecah sih ini. Pecah, Ini sama. muslimat kan ya? Muslimat Iya, itu pasti, Pasti muslimat banyak. itu luar biasa sekali itu. Lah, istriku udah prepare baju Bang dari sekarang. Oh iya Pak. Oh iya ingat isimu ya. Jadi Pak Kades, kemarin itu kan Mbak Riri setiap hari itu live di Live TikTok ya. Oh iya, Live di betul. TikTok ya. Betul. Mbak Riri itu jam 7 ya Pak ya. Iya. Jamnya sama jam Iya. 2. Sama dia jam 1 siang Jam sama 1 jam siang, 8 Pak. malam. Jadi ada yang menarik kemarin Pak Kades. Jadi Mbak Rini kan nggak tahu akun TikTok Pak Kades tuh. Begitu ngobrol, oh kita besok mau ke sana ke acara Iya. apa namanya pengajian Iya. punya mumpuni gitu. Nggak taunya yang komen itu Pak Kades langsung. Pak. Itu speechless banget, kaget Mbak Rini ya. Ternyata nih Pak Kades langsung gitu ya. Berarti besok aku ke sana, pelakunya ada. Nah, terus beliau salam tadi, boleh Iya. nggak kalau misal saya ini nanti deket-deket terus kemudian ikut live di sana gitu Iya. katanya gitu Pak Kades. Iya. Dapat salam dari Mbak Riri. Iya, salam Itu kembali. akhirnya Mbak Riri juga terus kemudian semangat kan ternyata. Karena kan Pak Kades nggak pakai nama Pak Kades Iya, ya. betul. Iya. Ingat gitu. WWW siapa? JW ya, Bang? Iya. JW. Kaget itu akun TikTok pribadi Pak Iya, Kades. pribadi. Karena saya kalau lihat apa bahasa kalau udah ada NU-nya itu kayak semangat gitu loh. Oh gitu, Pak? Beda, iya. Nah, itu dia live setiap hari tuh, Pak. Iya, betul. Dari jam 1 ya. Jam 1 siang, malamnya jam 8 malam. Iya. Nah, baru disepil Pak Kades kapan nih ke studio? Malam ini langsung. Kita tadi Kun lagi ya? Kun. lagi rutinan, Pak. Lagi Luar rutinan biasa. terus Iya. ada podcast. Oh, podcast. Berarti sama Pak Kades. Yang kemarin komentar. Kalau udah ada NU-nya, insya Allah. Karena ingin berkhidmat kan. Harapan untuk media gitu dari kami gitu loh. Iya. Ucapan harapan gitu. Ya tentunya iya Pak. Iya. Artinya pesan-pesan Bapak terkait dengan acara, pesan dan harapan itu nanti monggo disampaikan. Ada ya? Ada boleh. Terus kemudian. Terus tadi kan saya tertarik nih Pak dengan apa? Pak Korisma. Iya, Itu nanti tim betul. Hadro itu Main, Pak. Iya, Main. main itu. tim Pak Korisma juga yang dulu dampingin Mbak Yaya. Bayar Iya, saya iya. betul. Ini namanya ya Pak Korisma gitu.
apa namanya ada? Kalau ininya ada Hadrahnya. dia, teman tetap dia bawanya Bakorisma Bakorisma. Wigali, iya. Kalau nama hadrohnya itu Al Jawahir. Al Jawahir. Al Jawahir. Beliau juga banyak yang aktif di IPPNU Wigali. Oh gitu. Jadi Al Jawahir udah keluar juga, nggak hanya di desa kita aja. Sudah. Alhamdulillah pernah dampingi Habib itu. Oh Habib. Iya. Yang pernah didampingin? Habib siapa ini? Termasuk Habib Kamal itu Habib memang Kamal. sudah Kamal. Sering dengan, sering gitu. Terus Habib Fahmi ya pernah. Habib Fahmi juga. Bangga Pak Kades. alhamdulillah bangga dengan yang anak-anak Positif. pemuda itu yang positif. Udah alhamdulillah bisa tampil kemana-mana juga kan, nggak cuma di Desa Wigali, bahkan di Pesawaran, di Metro. Sampai ke sana Iya. Pak? Palembang juga pernah. Palembang juga Paling juga pernah. Iya. Iya. Pak Kades pernah dampingin? Belum sih. Belum pernah. Belum. Cuman kalau seputaran Wigali ya maksudnya Hadir sering terus. saya hadirin terus. Berarti ini hadroh keren nih Bang. Ya, keren. Yang bakalan ditampilin di tanggal 16. 16. Iya. 16. Hadro Al Jawahir. Al Nanti Jawahir. kapan kita undang kan ya? Iya, boleh nih. Iya kan, untuk motivasi yang lain. Kalau selain hadroh itu memang kita ada acara juga, Iya. ada tampilan lah. Hmm. Jadi menjelang Ba'da Duhur itu kita ada tampilan yang namanya ambiaran, Erwan musik. Tapi dalam hal ini kan kita tidak joget-joget, Iya. kita ambil konsep religi. Musik religi. Kenapa kita ambil ambiaran? Karena lagi digandrungin anak muda. Oh, Nah, ambiaran itu dengan konsep religi, insya Allah bisa menarik para pemuda-pemuda untuk bisa datang, bisa hadir. Nah ini Itu strategi konsep juga kami. nih, ini keren nih. Jadi beliau Mas Joko Kutlotan Vidya, ya kan, pastilah bertanggung jawab dengan jamaahnya di situ, warga Nahdien di situ. Dan ada strategi. Apa strateginya? Jadi supaya menggait teman-teman yang muda, tertarik dengan untuk ambiaran datang, ini. ambiaran dan Erwan kemasan religi, lagu-lagu religi. Lagu-lagu religi. Keren sekali ya. Belum ada nih yang begini tempat yang lain ya. Belum. Masih Cuman satu-satunya masih ya. satu-satunya ya. Itu asli Wigali. Asli Wigali juga. Lagi-lagi lokal fight. Lokal Lagi-lagi lokal Mainnya fight. asli Wigali. Kita undang semua nanti ya di sini. biar ketemu di sini untuk motivasi yang lain. Mas, tadi kelupaan saya kan setelah tadi Ibnu ya kan, ada Pak Korisma, terus kemudian namanya ini nama hadrohnya Al Jawahil, terus kemudian besok ada ambiaran Erwin apa? Erwan. Musik. Erwan Asli teman kita, Bang. Iya. Erwan musik nih. Yang paling susah tuh apa tuh kalau misal ngajak generasi muda ini? Yang paling susah itu mereka itu masih menganggap kita itu cari masa. Oh gitu. Itu sebenarnya konsep itu nggak pas. Mereka belum sadar bahwa berorganisasi itu sangat banyak sekali keuntungannya, apalagi di bidang keagamaan. Berorganisasi di bidang keagamaan itu manfaatnya luar biasa. Kita hidup ini harus berorganisasi lah ya. Satu, banyak relasi, banyak kawan. Yang kedua, memang di situ kesempatan kita untuk berdakwah dan menggali ilmu, terutama di Nahdlatul Ulama ini. Tapi gini Mas, hari ini kan ke belakang ya, anak-anak era sekarang itu bingung ya, nggak tahu saya ini NU atau saya ini apa gitu kan nggak tahu. Taunya ayahku, orang tuaku tahlilan, yasinan gitu aja kan. Nah, sedangkan kan Ma'arif juga ya sama melakukan tahlilan dan yasinan. Susah nggak sih untuk kemudian menyampaikan jangan yo NU gitu? Iya. Gitu. Sebenarnya ya susah, tetap itu susah. Tapi kita NU-nya itu tidak hanya melakukan amaliyah saja. Kita harus merawat, menjaga NU. Yang notabene NU itu memang menjaga kesatuan negara Republik Indonesia. Itu yang paling penting. Harga mati. Harga mati yang itu kita sampaikan ke generasi-generasi kita nanti. Makanya kan ada lagunya tuh, kayak gimana? Mbakku apa?
Mbak Gimana, Mas? Fatayat, Mbak Kufatayat, Ibuku Muslimat. Ibu Muslimat, nah itu ya ada Iya, lagu. Jadi berkesinambungan dalam satu keluarga itu menjadi pengurus Nahdlatul Ulama. Itu tuh keren tuh. Ibnu, IPPNU, IPPNU, Ansor, Fatayat, Bansir. Fatayat, Bansur. Kalau untuk panitia sendiri nih untuk acara ini nih, tantangan terbesarnya apa sih? Gitu. Panitia ini tantangan terbesarnya untuk ketertiban pedagang. Cuman itu Rebutan di space depan gitu. Rebut-rebutan tempat berarti. bukan berarti tidak kita beri tempat ya, tapi memang karena pedagang itu mungkin Banyak sekali. saking banyaknya, saking antusiasnya, maka dari itu mereka berebut lah. Padahal sebelum hari itu kita udah siapkan UMKM, khususnya UMKM pelaku yang ada di Desa Waigali. Kami khususkan memang untuk perputaran ekonomi ini. Kita sudah siapkan tempat dan tidak berbayar, gratis. Wah, luar biasa. Sejahtera. Tapi kadang ya itu tadi, mereka belum terima kalau udah dikasih tempat, pengennya lebih dekat, Lebih dekat gitu ya. lebih dekat jamaah. Nah, untuk apa teknis kita mengatur itu, Pak? Teknis kita memang kita sudah ada kepanitiaan khusus Untuk UMKM. UMKM. Nah, dalam hal ini diketuai oleh Mas Yayan. Mas Yayan. Beliau memang pelaku UMKM yang ada di Sawaigali. Insya Allah beliau nanti bisa mengatur konsepnya seperti apa supaya tidak berebut dan tertib untuk berjualan di area pengajian. Tuh buat bapak ibu-ibu untuk pedagangnya lebih tertib lagi. Jadi kasihan panitianya soalnya. Ya kan? Acara sudah ini kan? Acara udah bagus-bagus, masa Bagus. untuk UMKM berantakan. Tapi yang dari luar UMKM dari luar juga masuk kan ya, Pak ya? Banyak. Masuk. Boleh kan ya? Boleh. Boleh, Silakan, boleh, silakan. silakan. Nah itu yang dari luar itu yang Yang ini terkadang nggak tertib. oh, yang dari luar mohon. Padahal ya rencana kan? mau dagang. Lu udah gitu sana. Dan pesan kami dari panitia untuk khusus UMKM ini, silakan berjualan, silakan menawarkan dagangannya. Tapi dengan satu catatan, ketika Bu Nyai nanti sudah ambil waktu untuk Waktunya. ceramah, Mm-mm. kami mohon ya jangan keliling di pas jamaah, karena itu Di sangat tengah-tengah ya, mengganggu. di tengah-tengah. Iya. Iya, iya, enggak ganggu. Memang benar mereka kalau tidak jemput bola atau di ecer dagangan itu Nggak laku. atau kurang terjangkau. Mm-mm. Tapi kami mohon untuk pas Bu Nyai itu ceramah jangan masuk ke jamaah. Ya, Biarkan ini- jamaah itu fokus Yang ngaji. nyari. Ya ini warning nih ya. Tolong dengan sangat Dengan sangat. supaya lancar semuanya ya, Pak. Semua Ya. lancar, Berkah. berkah, ilmunya dapet, Ilmunya dagangan dapet, laris, dagangan panitia laris. seneng. Hmm. Tuh harapan kami. Kalau menurut lo, Pak, kok gue nanya lo? Oh, Jadi kira-kira nih perguliran itu, ekonomi itu kan pasti bergerak tuh ya. Iya. Beberapa uang yang berputar di situ ya. Anak-anak kecil juga kan ya, Pak. Pasti. Ikut ngaji kan pasti kan ya. Apalagi nih. Otomatis anak yang punya anak kecil di bawah. Pasti Iya, bawa- aku pasti bawa anak kecil. Suaminya, istrinya anak kecil. Satu Anaknya lagi berapa ini dong? Nggih. untuk area pengajian, Iya. khususnya untuk jamaah ini ya. Mm-mm. Jamaah jangan khawatir untuk masalah tempat ibadah dan MCK. Mm-mm. Alhamdulillah pengajian kita dekat dengan masjid Masjid di alam. Mm-mm. dan sudah kami tambahkan beberapa MCK darurat, artinya tidak hanya mengandalkan di musola atau di masjid, kita ada MCK cadangan untuk ibadah, untuk istirahat silakan di masjid. Itu tempatnya tidak jauh dari area pengajian. Cuma 30 Jangan menit. Berarti- khawatir Berarti ini pengajiannya di lapangan ya, Pak? di lapangan. Di lapangan. Di lapangan. Tanah lapang. Untuk parkir, insya Allah wanita sudah mengerahkan linmas, Karang Taruna khususnya, dan insya Allah kita saling menjaga kekompakan, keamanan, mudah-mudahan tidak ada kendala. Tempat-tempat sudah kami siapkan parkirnya. Artinya Mas Joko, nanti kalau rekan-rekan dari NU Media mau live boleh ya?
Monggo. Kami sangat harapkan Langsung ketemu. Untuk mengangkat ini. Langsung ketemu gitu sama Pak Kades, sama Pak Seri, sama Pak Iya. Sobari. Iya. Soalnya juga tadi Rere juga bilang juga, Gimana? aku kalau live juga di sana bisa nggak ya katanya. Ya udah Pak Kades langsung loh yang komen di TikTok gitu kan. Speechless dari dia. Hah? Pak Kades ternyata gitu kan. Iya, itu Tapi maksudnya dia kalau mau mau live live-nya ya datangnya agak pagi, Agak di depan. Iya, agak pagi. Iya, agak jam 9 udah dapat depan. iya benar. Pak Kades izin tadi kan beberapa warga Nahdien yang masih muda-muda itu kan berprestasi ya. Ada yang ikut hatur dan lain-lain. Iya. Dan kami di NU Media Jati Agung juga kan ada minat bakat nih Pak. Iya. Ya, minat bakat penyanyi mungkin, terus kemudian host ataupun jurnalis ataupun videografi segala macam. Boleh nggak sih Pak ini? Boleh ya? Iya. Himbauan atau pesan terhadap ya karena kan kita juga welcome keluarga loh Pak Kades ya kan. Iya. Benar nggak sih? untuk muda-mudinya bisa membersamai kami di sini gitu semisal. Cocok nggak Pak kalau begitu? Kayaknya cocok. Cocok ya Pak? Iya. Karena potensi-potensi yang ada di Desa Wigal ini anak pemuda-pemudinya sangat luar biasa. Ya. Karena main di medsosnya juga udah Luar banyak biasa. gitu. Iya. Nanti kami arahkan juga kalau bisa nanti seseri kali untuk bisa main di NU Media Jati Agung. Iya. Alhamdulillah. Harus tuh Pak, harus. Ini sopan nggak sih nembung ini? Ini Kalau hukumnya gimana itu? Apa kira-kira diwajibkan? Itu keren. Ternyata sobat NU Media Jati Agung dimanapun anda berada, Pak Kades ini seru ya. Kita nggak ngerasa ada gap, nggak ngerasa ada jarak ya. Iya. Beliau adalah pemimpin yang memang dari nggak usah singgung kampanye lagi. Memang niatnya beliau itu mengabdi ke desa, ke desa, ke masyarakat Wigal, dan hari ini dibuktikan. Ini yang kedua kalinya dua kali. pengajian besar skala nasional ada di Wigal. Wigal. Dan ternyata masih ada list-list berikutnya. Iya. Mau dibocorin di sini list-list berikutnya apa? jangan dulu. Jangan dulu. Jangan dulu. Iya kan? Bersambung. Pak Kades, terakhir nih Pak Kades, pesan dan harapan Pak Kades boleh disampaikan. Yang untuk apa ini? Ya mengenai hal ini semuanya boleh. Oh, ya pesan dan harapan kalau kami sih ya mudah-mudahan acara nanti di pengajian Akbar Ustazah Mumpun ini berjalan dengan baik, dengan lancar, hikmat, dan mudah-mudahan bisa membawa keberkahan untuk Desa Wigale dan mobil khusus kecamatannya lain, Tanjung Bintang, Jati Agung, dan kecamatan-kecamatan yang lain, terutama Kabupaten Lampung Selatan. Oke. Kalau dari Mas Joko, Ya, apa pesan dan harapannya? untuk kegiatan ini kami hanya bisa berpesan, kita ambil ilmunya, kita ambil hikmah dari acara nanti ini. Bagaimana kita mencontohkan keguyupan di Desa Waigali ini. Adapun yang memang belum paham, belum memahami dengan tujuan kegiatan kami ini, ya kami bisa sharing lah, kita siap untuk sharing. Kok dikit-dikit pengajian, dikit-dikit acara itu bisa kami bicarakan. Intinya kita kemananya untuk keguyupan sesuai dengan moto religi itu tadi. Kita siar mengajak masyarakat untuk saling bergotong royong dan silaturahmi. Kalau untuk harapan kami di pengajian ini, undangan yang sudah kami sebar, insya Allah bisa hadir, mobil khusus untuk para tamu VIP, yang mana salah satunya ada Ibu Wakil Gubernur, Amin, Mbak Jihan. Mbak Jihan, terus ada Bupati Lampung Selatan, Mbak Seki, Pak Egi, Pak Wakil Bupati Pak Saipul. Harapan kami bisa hadir. Amin. Hadir, kabul. Dari Pak Sobari. Harapan kami, saya pribadi, semoga
desa kami, khususnya dusun kami, ada acara pengajian akbar ini mendapat keberkahan. Amin. Yang kedua, semoga dusun kami juga dijauhkan daripada bala. Amin. Mudah-mudahan bukan dusun kami, desa kami juga sampai kecamatan Tanjung Bintang, kabupaten, khususnya Lampung, mudah-mudahan dijauhkan daripada bala. Amin. Nah, mau nanya dong sebelum kita tutup nih Bang. Gimana sih tanggapannya tentang adanya NU Media ini nih? NU Media Jatiagung ini apa sih tanggapannya dan apa sih pesannya untuk NU Media ini supaya bisa makin sukses ke depannya? Waduh, bikin iri sebenarnya. Iya. Saya ini tadi ngobrol-ngobrol, ya ampun, kapan ini Tanjung Bintang ini ada seperti di Jatiagung kan, NU Media Jatiagung ini. Mudah-mudahan NU Media Jatiagung ini berkembang dengan pesat, Amin. sukses, dan ya mudah-mudahan bisa berkhidmat atau mempromosikan lah kegiatan-kegiatan tentang ke-NU-an. Ini yang paling utama ya. Iya, Gitu. harus Nular Tanjung Bintang. Nah, mudah-mudahan nanti bisa Nular ke Tanjung Bintang. keluar kemana-mana ya Pak? Iya, iya. Koheren. Lagi? Udah cukup gitu aja. Alhamdulillah, terima kasih Pak Joko dan Mas Joko dan Pak Sobari yang pada malam hari ini tengah membersamai kita, memberikan waktunya, terus sharing-sharing di sini. Dan artinya kalau misal ada yang mau sharing-sharing mengenai kegiatan pengajian yang skalanya luar biasa bisa ya? Bisa. Bisa ke kita ya? Iya. Terbuka bisa ke teman-teman atau saudara kita yang ada di PRNU, pengurus NU Desa Waigalih pada khususnya nih. Terus kemudian tak lupa, jadi bagi warga Nahdi dimanapun Anda berada yang mendengarkan tayangan ini, jangan lupa kita hadir pada tanggal 16 November tahun 2020 besok, hari Minggu siang pokoknya. Tapi jangan siang-siang, pagi berangkatnya karena pasti meledak. Kebagian tempat. Enggak kebagian tempat ya. Nikmati kebersamaan dalam acara tersebut yang pasti penuh berkah, penuh ilmu ya. Dan terakhir closing statement dari kami, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Siapa kita? NU NKRI harga mati, Pancasila jaya. Luar biasa keren. Alhamdulillah, see you next time. Saya Arif dan rekan saya Rian. Sekian dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.